Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Rajab Dunia Zahid dengan MPM akhir 022. Di sini saya berperan sebagai pemimpin atau presiden. Perkenalkan, saya ada Bapak Maulana dengan MM terakhir 032. Di sini saya berperan sebagai Perdana Menteri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi dengan MPM akhir 016. Di sini peran saya sebagai Menteri Keamanan. Perkenalkan, saya Febriandi dengan NPM akhir 044. Di sini saya berperan sebagai Menteri Ekonomi dan Rakyat. Baik, perkenalkan, nama saya Akidin Melkafi, NPM terakhir 356. Saya di sini sebagai reporter. Yang mulia, negara kita sedang mengalami krisis pangan. Produksi pangan kita mulai menurun dan rakyat kita kesulitan untuk makan. Lalu apa solusi dari kalian? Solusi yang dapat saya tawarkan sekarang adalah kita harus menjaga stabilitas pangan kita dan jangan sampai membuat rakyat itu panik. Kita bisa meminta bantuan kepada luar negeri. Nah, itu akan sangat membantu rakyat. Diam, semuanya diam. Saya akan memutuskan. Duduk kamu. Kita tidak akan meminta bantuan dari luar. Distribusi pangan akan kita kontrol lebih ketat. Tugasnya dia hanya akan menyampaikan hal-hal yang positif saja. Bagaimana para menteri? Baik, kami setuju. Sekarang saya ada di depan ruang rapat pemerintah dan situasi di sini mengalami ketegangan. Rakyat menuntut agar pemerintah menurunkan kebutuhan pokok pangan. Sekarang saya akan mencoba mewawancarai salah satu rakyat yang menuntut penurunan kebutuhan pokok pangan. Baik, dengan Bapak siapa? Saya Febriandi, di sini saya sebagai selaku warga. Apa tuntutan Bapak kepada pemerintahan yang sedang berdiskusi hari ini? Kami tentunya ingin harga makanan ini turun dan makanan mudah didapatkan. Karena sekarang hal tersebut itu sulit didapatkan, Mas. Dan suara kami itu tidak selalu didengar oleh pejabat-pejabat yang di luar sana. Oke, terima kasih ya Bapak. Baik pemirsa, sekian dari kami. Itu saja yang saya sampaikan hari ini terkait tuntutan rakyat tentang penurunan harga pokok pangan. Baik, dengan saya Kindi, saya pamit undur diri. Terima kasih. Yang mulia, kebijakan sudah kita jalankan, tetapi rakyat masih kesulitan. Tetap lanjutkan. Negara kita harus tetap terlihat kuat. Baik, kami akan menjaga keamanan stabilitas pangan kita.
Penjelasan sistem pemerintahan otorasi totaliter. Berdasarkan naskah drama Keputusan dari Atas, sistem pemerintahan yang diperankan merujuk pada bentuk otorasi totaliter seperti yang diterapkan di Korea Utara. Berikut adalah karakteristik utamanya. Poin pertama, sentralisasi kekuasaan. Tokoh Fahim sebagai pemimpin tertinggi memiliki suara mutlak, meskipun ada Perdana Menteri Rajen dan Menteri Febri sama Lutfi. Mereka tidak berfungsi sebagai pengontrol kekuasaan, melainkan hanya sebagai pelaksana perintah. Lalu kedua, ideologi Chuluche atau bisa disebut kemandirian. Terlihat saat Fahim menolak bantuan luar negeri, prinsip ini menekankan bahwa negara harus berdiri di atas kaki sendiri dan tidak boleh terlihat lemah di mata dunia meski rakyat sedang sulit. Yang ketiga, kontrol informasi propaganda. Peran Akindi sebagai media menunjukkan bahwa informasi yang sampai ke publik telah disaring. Media berfungsi sebagai corong pemerintah untuk menutupi krisis dan membangun citra positif. Yang keempat, militerisme dan keamanan. Tokoh Lutfi mewakili aspek keamanan yang lebih mengutamakan stabilitas agar tidak ada pemberontakan dibandingkan kesejahteraan ekonomi rakyat. Jadi kesimpulan dari video tadi yaitu drama ini tuh memberikan sebuah gambaran tentang dinamika politik di suatu negara dengan sistem komando yang cukup kaku. Berikut ini adalah poin-poin dari kesimpulannya. Yang pertama, prioritas citra di atas perut rakyat. Jadi pemerintah itu lebih memilih menjaga martabat dan wibawa negaranya di mata internasional daripada menerima bantuan pangan yang sebenarnya sangat dibutuhkan oleh rakyatnya sendiri. Nah, poin yang kedua yaitu hilangnya check and balance karena semua keputusan ada di tangan satu orang saja, yaitu presiden. Sedangkan menteri-menteri yang kritis seperti di dalam video terdapat Menteri Rajen dan Febri akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa selain patuh demi keselamatan posisi menteri. Ada realitas yang terputus. Terjadi jurang pemisah antara narasi pemerintah lewat media dengan kenyataan di lapangan rakyat. Pemerintah mengatakan semua akan stabil dalam tanda kutip. Sementara rakyat berbisik, kenapa makan sulit dalam tanda kutip. Yang keempat, ada stabilitas semu. Akhir cerita menunjukkan bahwa masalah tidak kunjung selesai antara pemerintah dengan rakyat. Keamanan memang terjaga karena kontrol yang ketat dari pemerintah. Tetapi akar permasalahannya adalah kelaparan di antara masyarakat dan juga kebutuhan pokok masyarakat yang terbatas tetap ada dan berpotensi menjadi bom waktu di masa depan. Sekian video dari kelompok kami. Bye bye. Lutfi nilai